Oke, Coklat Friends, selamat datang di DC Shoutout on Frame, posesif podcast seputar musik virtual. Tentunya ini adalah episode kedua dari Posesif dan gue kali ini bawa guest star yang gak macem-macem ini ya. Wah, ini luar biasa banget. Yang kalau kemarin kita ngebahas seputar musisi fuckboy, yang ini mah soft banget lah. Gak ada kasar-kasarnya. Kalau begitu buat Coklat Friends tentunya kita hari ini bakal ada kuis juga buat lo semua. Jadi pantengin terus sampai akhir nanti. Dan siapa sih yang gak penasaran? Wah, tapi kan biasanya kalian tuh udah lihat ya di flyer-flyer yang bertebaran. Kalau hari ini kita udah barengan sama Puput Puceh dan Algi Kradia tentunya. Halo. Kameranya di mana kameranya? Wah, di sini. Oke. Hola, Coklat Friends, yo. Halo, Coklat Friends. Apa kabar, Put? Gue baik, alhamdulillah. Lo Oke. gimana? Gue alhamdulillah seperti biasa. Selalu ceria. Oke. Apa kabar, Gi? Gue lagi lucu-lucunya pasti, ya gak sih? Setiap hari lucu gitu Kayak kan. bayi 5 bulan ya. Atur-atur deh. Ini kalian gimana nih dari masalah si pandemi kayak sekarang nih, lagi sibuk apa sih ngomong-ngomong? Kan BTW kayak Putra juga mungkin manggung belum ada juga paling Iya, kalau betul. misalnya live ya, Put ya. Ya. Gimana nih kesibukan kalian pas lagi pandemi kayak ini? Gue lagi main game sih. Wah, Gue lagi meniti karir menjadi Puceh Gaming. lu main apa, Put? Gue main mobile gaming sih tapi Apa aja tuh? PUBG Mobile doang. Wah. Gue mau jadi ini. Mau jadi Mau jadi apa ya? orang militer lah. Orang Tapi militer. gak kesampean, gak Lo kesampean. main apa? Among PUBG. Us juga gak? Enggak, gue gak main Among Us. Kagak, Bingung gue gaji benernya. gue. Itu Itu aneh. Fitnah, bro. Oh fitnah. Dosa. Oke. Kamu telah berdosa. Ya. Kalau lo lagi sibuk apa, Gi? Gue lagi sibuk biasa bikin program, muter otak aja. Yang penting cuan buat biaya survive ini ya gak sih? Kosan. Kosan harus dibayar kan. Coklat Friends siapa tahu mau bayarin kosannya Algi. 7 bulan minimal langsung. Langsung. Yuk go. Oke, lo latihan masih lah ya? Gue masih, karena emang si Berkil ada jadwal tetap buat rehearsal kan. Oke, Kayak begitu emang ya. Sebelum pandemi juga si BK ada latihan Rabu Kamis. Rabu Kamis itu Tapi ya. kalau sekarang Selasa Rabu diganti dong. Tapi emang itu sih jadwalnya emang tetap 2 kali seminggu Oke. gitu. Oke, gitu. Jadi ngomong-ngomong Coklat Friends, kita bakal ngebahas apa sih hari ini di Ya, apa tuh? Posesif ini? Kita bakal ngebahas seputar emo a sad boy. Nah, ini tanda tanya nih. Apakah Tapi kan gue no more emo sekarang. Wah, lo Bandnya kan udah no more emo. Iya, Melo chill. Oh, Lo kan juga apa? sering MC nge-host Yap. di event-event musik lah ya. Apalagi lo juga dulu sempet ngeband kan ya? Kata siapa? Kata Om Yans. Hah? Oh parah tuh orang. Enggak, sok-sok. Gue Enggak, dipecat serius. masalahnya. Jadi gue gak mau mengakui kalau gue punya band. Oh, lu dipecat? Iya. Kenapa? Suara gue kebagusan. Kagak, lu pasti kemahalan. Enggak, suara gue kebagusan. Terus gue dulu bucin banget sama cowok gue. Oh, Astagfirullahaladzim. yang anak band itu? Hah? Yang itu kan? Iya, yang pokoknya gue harus pakai baju akar semua. Metal banget ya. Iya. Oke nih, sekarang yang emang orang-orang tahu tuh kan emang emo tuh adalah sad boy. Iya. Itu menurut kalian gimana sih? Baru sih, baru. Oh baru, berarti dulu enggak gitu? Tapi emang identifikasinya kan sedih gitu. Sedih gitu ya, karena Cuma mungkin baru mulai lirik-lirik. ada kayak statement sad boy itu kira-kira baru dari 2014, 2015. Oh berarti baru banget ya? Tapi kok di Indonesia setahu gua nih ya 2016. Oke, Karena berarti waktu itu ini langsung cerita ya. 4 tahunan. Iya nggak apa-apa, Put. Jadi waktu itu kan gue sama Sunrise mau campaign, kalau si Sunrise kan band emo. Iya betul. Kita campaign hashtag #sadboy itu lumayan lama sih, hashtag emo sama #sadboy. Waktu itu kita kebetulan lagi ada di record label salah satu brand baju di Jakarta, Oke. brand yang cukup gede dari 2003. Waktu itu kita sempet nggak enak tuh karena setiap postingan kita ada hashtag #sadboy, emo. Karena waktu itu konteksnya emo tuh masih jelek banget. Jelek banget, Gara-gara 2000 sekian itu Kangen Band muncul dengan fashion yang kayak gitu. Jadi image-nya si emo tuh langsung jelek. Jadi Oke. kalau udah
rambutnya gitu. Dilempar miring gitu ya poninya. Jadi jelek. Oke. Itu kenapa alasan record label kita nggak suka kalau kita kasih hashtag emo itu, takutnya nyambungnya ke situ. Iya. Tapi ya kita tetap ada pakai segala macam karena kita mau campaign buat album kita di tahun 2017 itu rilis. Gitu. Berarti Sunrise itu termasuk pionirnya yang bilang nggak tahu sih, gue nggak bilang pionir sih, cuma gue udah start pakai Sad Boy sama Make Emo Great Again itu dari 2016-17. Oke. Emang sih 2020 itu kalau bisa gue bilang emang lahir kembali lah emo ya. Naik lagi emo gitu. Ya. Tapi kalau dibilang pionir sih gue nggak yakin gue Sunrise pionir. Ada cuma lagi mungkin ya. Gue udah mulai pakai itu 2016-2017. Oke, siap. Nah, kalau nanya sama dia tuh kan lengkap kan. Iya, kalau dia jelas. Via kacamata lo aja ntar. Enggak, gue pengen nanya sama lo berdua. Lo ngalamin rambut poni banting gak? Kagak gue. Gue ngalamin pasti. Gue sampai hair extension. Dipotong begini. Pakai helm. Ini yang apa? Yang tomorrow kemarin tuh apa sih yang viral hashtag pakai sorry tomorrow apa sih? Aduh, yang kita ngepost foto throwback terus yang cut Until tomorrow. Gue pengen banget ngepost yang foto gue lagi hair extension depannya doang. Cuma nggak ada. Ada gue sampai setotal itu dulu. Yang dicatok pakai kapur sirih? Gue nggak catok karena rambut gue udah lurus duluan. Tapi gue hair extension. Gue nggak pernah tahu catok pakai kapur sirih tuh kayak lu anak zaman kapan sih? Kagak pakai kapur sirih, pakai ini sabun colek. Serius? Gak tahu sih, makanya tinggal di kampung dong kayak gue. Kan kita sama Minang tapi enggak. Oke. Kan tadi kan gue nanya Putra nih, buat lo nih. Ada gak sih hubungannya antara sad boy sama emo menurut seorang yang mungkin lo tahu banget, lo kan musik banget anaknya ya. Walaupun bukan musisian, sekarang musisian. Enggak sih, gue sok-sokan aja. Oh ya, ada gak tuh hubungannya menurut lo? Kalau menurut gue emo kan singkatan ya. Emo dong biar enggak, gue mewakili orang-orang Bandung bro. Gak usah gitu dong lo. Oh iya oke. Bandung Barat nih. Ampun. Oke. Emo. Si BK juga dulu pas gue awal masuk itu si emo. Ngomongnya gitu. Sunda banget ya. Iya. Gimana? Ya, emo tuh kan singkatan menurut gue. Apa tuh? Kayak musik emosional dan musik-musik emosional dan hardcore gitu kan. Ya kan pas tahun-tahun 80-an setahu gue. Oke. 80-an gue lahir 93 anjir. 80-an. Research dia, bagus research. Iya. Enggak apa-apa lu tadi ngomong anjir, jangan anjay aja. Jangan sampai gue membahas anjay. Oh iya, jangan. Gue gak dibayar untuk bahas itu. Iya, 80-an. 80-an. Iya, 80-an. Intermezzonya lu Indonesia banget. Oke. 80-an tuh kan buat apa ya? Jadi subgenre antar emo hardcore terus. Iya, benar. Apalagi sih? Apalagi ya punk aja pokoknya banyak lah. Ya trash punk dan lain-lain lah ya. Banyak banget ya, kan grunge ya. Terus kalau misalkan dikatakan emo relate-nya ke sad boy menurut gue mungkin ya. Karena kan itu bentuk dari emosional para musisi-musisi yang emang menyukai genre tersebut ya. Oke, betul. Terus dan gue so tau banget ya. Kagak apa-apa. Iya kan? Iya, opini lu. Menurut riset gue. Iya, boleh. Terus di situ mereka tuh sebenarnya tidak hanya menyakiti diri sendiri gitu kan. Kan mereka memperlihatkan video-videonya kayak wow gitu sad boys banget kan. Iya. Iya kan? Ditulis Odi CS siapa gitu. Kayak di tembok sekolah, kayak di WC ya. Alter Cakiti gitu kan. Ya, Cakiti. iya kan makanya orang-orang yang mungkin emang tidak terlalu memahami apa itu emo mengatakan ya sad boys banget gitu kan. Apa namanya tuh menurut gue ya kalau misalkan dikatakan relate ya relate tapi sah-sah aja orang mau mengatakan emo tuh sad boys banget. Ya kalau misalkan kayak di Indonesia nih ada koplo dia koplo banget, sah-sah aja bebas-bebas. Oke, seralu lah ya. Atur-atur aja. Ya. Settingnya bor apa aja bor. Kayak dua tak spesifik banget sih si sad boy itu. Kayak contohnya juga kayak The Massive itu sebenarnya musiknya juga emo karena emosional banget. Iya betul. Cinta ini membunuhku. Waduh. Cuma ya dibalut dengan musik populer. Jadinya mungkin nggak dikategorikan sebagai genre scene emo itu. Tapi apakah emang selama lo dulu menjadi anak emo gitu ya? Apakah emang lo tuh sering galau, sering sedih Put? Itu sih kalau pas udah kecemplung itu kayak total banget sedihnya. Total ya semuanya. Kayak pas galau tuh anjing lebay gini sih. Galaunya lebay banget gini. Terus mungkin emang
Lu kan sempat bikin lirik juga, bikin lagu ya. Yeah. Emang meresapi pas nulisnya tuh pasti relate banget karena pas gua produksi album si Sunrise yang self title itu emang rata-rata album lirik di album itu semuanya relate sama real life-nya si personilnya si Sunrise. Jadi emang gimana ya, emang intuit banget bikin liriknya waktu itu. Wah, kalau mungkin Putra galaunya karena cewek, kalau lu mungkin galaunya hutang. Alhamdulillah sih gue gak punya utang. Bisa langsung nih kalau ada yang merasa punya utang, diutangin sama gue, komen aja. Langsung live chat ya. Ya kan tadi ngomongin apa soal sad boy. Terus bisa dikatakan emo, dan The Massive pun bisa dikatakan tahun 90-an nih, gue balik lagi 90-an ya. Iya lu tua banget sih. Enggak, ini bawa umur mulu sih dia. Kan lu yang ngomong 93 siapa tadi? Gue. Ya gue kan nanya kan. Ya udah. Ya salah lu, itu lanjut. Berarti gue open minded jujur. Oh iya jujur ya. Udah tua dia bos. Lu tahu Sunny Day, Jawbreaker, bla bla bla. Enggak sih, kita masih muda sih. Di tahun 90-an dan secara kebetulan mereka membuat lirik yang bisa dikatakan emo. Karena kenapa? Karena mereka menumpahkan liriknya tuh secara emosional banget dan mereka di pasar tuh dikatakan wah emo nih, ya kan? Iya bener. Jangankan kayak gitu. Cannibal Corpse nih, kalau lo tahu liriknya ada akar banget ya. Akar banget. Ada satu lagu gue lupa judulnya, tapi itu liriknya tuh emo banget. Kenapa? Karena emosional. Jadi ya beda, maksudnya sah-sah aja orang bisa mengatakan band ini emo gitu kan. Tim lo sekalipun kalau misalnya. Karena universal sih. Iya. Karena bikin musik juga pasti bikinnya pakai emosi semua. Betul. Nggak mungkin kayak kecuali bikin lirik. Even lirik yang tentang politikal aja itu emosi terhadap betul. Keresahan lah ya. Gitu. Jadi ya semuanya ya tentang emosi sih pasti lirik. Kalau cuma mungkin kenapa ada scene yang mengkategorikan yang spesifik kayak emo ini mungkin liriknya lebih ke love life-nya kali ya. Iya, betul. Percintaannya lah ya. Si sad boy ini kalau ada hashtag sad boy ini mungkin si love life-nya. Iya, soalnya banyak dilambangkan itu kalau misalnya foto-foto tuh orang pakai celak terus netes sih. Tumpah ke sini ya. Iya. Rata-rata sih love life-nya. Love life-nya kalau ke emo ya. Oke, kalau begitu Coklat Friends kita tahan dulu nih obrolan seru sama dua orang yang antik banget. Baru gue mau bilang gitu. I am not. Kalau kita Coklat Friends kita pastinya nanti punya kuis buat lo semua yang mau nanti dijawab aja di kuis kita di segmen terakhir bareng. Passwordnya? DC. Keren banget. Ya udah, tahan dulu, kita bakal balik lagi tentunya di DC Shoutout on Frame Possessive Podcast seputar musik virtual. Alright, Coklat Friends, kita balik lagi di DC Shoutout on Frame Possessive Podcast seputar musik virtual. Tentunya masih bareng sama Puput Puce and Algi Gradia. Yo. Iya, Al. Put. Yo. Alput. Apaan sih lo? Iya, enggak apa ya. Gini kan, tadi kita bahas seputar emo lah ya. Karena orang tahu emo tuh adalah satu genre gitu. Tapi ini kan enggak cuma genre loh emo tuh. Ada yang bilang ini juga passion atau jati diri. Betul banget kan ya. Jadi menurut kalian apakah semua yang menekuni passion di jalur emo adalah sad boy? Enggak juga sih. Sama kayak tadi gue bilang kan lebih universal ya. Kalau emo itu ya. Cuma kalau gue sih nilainya kalau udah orang itu udah ngasih statement kalau gue ini anak scene emo gitu. Menurut gua mah itu kayak fashionnya kali ya. Iya. Oh, lebih ke fashionnya ya? Fashionnya kalau menurut gua sih, fashionnya kali ya. Karena kan emang
beda sih yang emang main musik dengan cuma emosional sama yang emang udah ngasih statement kalau gue nih anak emo. Kan beda tuh. Contohnya ya kayak fashionnya Kurt Cobain, Soundgarden yang gitu-gitu kan beda sama fashionnya The Used. Iya, fashionnya betul. si My Chemical Romance yang lebih universalnya. Kalau menurut lo? Iya. Setuju gua. Belum. Betul. belum di. Belum. Kalau mau gue serba berinci. Oke. Dengan rinciannya. Iya, kayak Dia kan beli research sayur. soalnya, dia Kayak research mama dulu. beli sayur dia. Jujur. Ya, atur-atur di. Gimana? Enggak, kalau menurut gue tadi apa? Kalau menurut si Puce tuh Gua fashion. Fashion Iya. kan ya. Banyak sih ya, banyak yang mengatakan kalau emo tuh genrenya sad boy banget lah, bla 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 gitu kan. Semua menurut gua pengetahuan gua nih yang gua tahu. Ini lagi baca ya. Iya. Ikro. Ikro ya. Gimana? Apa ya namanya tuh kayak punk. Punk nggak bisa dikatakan genre menurut gua. Iya. Itu kayak passion aja. Pangsit enak tuh. Atur. Oke, Iya. lanjut lagi. Movement sekali ya. Movement Iya. ya. Blues. Iya, betul. Sama. Iya. Kayak gitu. Jadi ya menurut gue ya bebas-bebas aja mereka menyikapinya seperti apa, pengen kayak gimana ya beda-beda. Kalau misalkan menurut Puca itu passion, ya gimana bagusnya si Putra gitu kan. Kalau menurut gue ya bebasin aja lah. Gue gak punya band masalah. Iya, tapi yang gue liat dari Putra emang passionnya emo banget Emo nih. banget. Satu, dia udah nggak main di band emo, dia main di band metal. Secara kan ya, siapa yang tidak tahu. Tapi dengan style yang Putra bawa tuh selalu melambangkan emo banget, Put. Iya gak sih, Put? Itu entertain banget Gitu tau ya? gak sih? Iya, Enggak. artis banget. Menurut gue entertain Artsy. banget. Artsy Enggak banget ya. Putra ada di band itu sekarang mengemas band itu menjadi lebih fresh. Iya, Ya lebih nggak sih? varian lah ya. Iya. Jadi orang Amin. Makasih loh itu anak-anak bandnya sama gue mau dibagus-bagusin. Terus dengan adanya Putra dengan teknik main drumnya yang mungkin Asik juri Dream Band nih. Juri Dream Band ya. enggak. Juri Dream Band. Tunggu dulu Jainal gue ngomong dulu. Iya, Nunung. Apa namanya tuh lebih apa ya lebih dinikmati sama orang-orang yang emang dulunya mereka mengatakan gue emo terus asalnya nggak suka sama band ini dengan adanya si Putra ini kayak gila. Ya Fashionnya ada beberapa kayak gitu. Emang Jadi betul. ada yang nggak suka sama, tadinya nggak dengerin Brother Kill karena emang udah dengerin gue dari band sebelum gue, jadi dia dengerin. Tapi ada juga emang yang tadi yang nggak tahu band gue sebelumnya, tahu nih backgroundnya si Putra tuh ternyata bandnya kayak gini. Iya. Berarti emang branding tuh perlu banget loh. Putra Betul tuh punya branding karakter yang luar biasa banget untuk emo Wih, gitu. serius? Asli nak. Korot celis yuk. Makasih, gue jomblo dikeret deh. terus. Oke, jadi gitu ya. Tapi lo punya pengalaman gak sih sama punya temen yang atau mungkin mantan pacar yang emang bergelut di musik emo gitu? Kalau mantan gak ada, kalau temen ada lah ya. Ada. Kalau teman ada, cuman dia mungkin imonya garis keras ya. Oke. Kayak gimana tuh? Siapa tuh? Coba kasih tahu, Putra tahu segalanya. Tapi gue Kagak ngakak juga sih. ini Tuhan gue dong. Tapi gue ngakak banget karena mungkin ya kan gue bilang Allah itu ada masanya. Iya betul. Dulu tuh dia foto profile picture di Facebook. Sosial media. Semua orang pasti pernah mainin Facebook sampai saat ini pun Yoi. semua aplikasi dibeli sama dia. Yang tadi kan pun lempar pakai helm, celana ngerucut, pakai sendal jepit. Sendal hotel. Sendal Iya. hotel. Poni banting gitu Oh, kan. aduh, Smackdown. Update-annya tuh sad boys banget Iya. yang didengerin kayak MCR lah ya. oleh yang kayak gitu-gitu yang didengerinnya tuh kayak wah anjir emo banget lah. Dan sekarang kalau misalkan ditanya soal musik-musik emo ya emang dia suka. Tapi kalau misalkan ditanya emo buat hidup lo apa ya udah musik aja. Gue nggak mau dikatakan sad boys. Oke, begitu. Banyak banget sih teman-teman yang pernah bukan pernah yang pernah gue tahu dia tuh suka banget sama emo gitu kan. Tapi kalau misalkan sekarang ditanya sekarang kayak ada sebagian yang ngatain apa sih emo alay banget, gue sebel banget, gue pernah suka emo, padahal enggak loh. Iya. Kalau lo pernah tahu pernah tahu musik emo berarti lo pernah keren pada waktu. Betul, gue setuju. Gue setuju kali ini sama lu, oke? Oh, dari Tadi enggak berarti. Dari tadi enggak di. Kasian juga dia jelasin panjang lebarnya. Ampura Abi.
Oke, buat Putra Mas lagi nih, Samsul. Put. Apa sih lu? Ngadu mulu. Oke, Putra sebagai musisi yang mengenal betul nih scene emo dan juga penulis lagu nih ya. Waduh, penulis lagu loh. Kayak Tulus. Beli lagu gue dong Put. Kalau boleh ceritain nih, Put, sedikit aja. Gimana sih cara lu ngebuat musik atau lirik di genre emo? Ada treatment khusus kah untuk yang gue juga mendengarkan Sunrise yang album terakhir sama lu itu yoi banget sih. Peres. Thank you. Gimana Put? Treatmentnya kah apa gitu? Pertama kan si Sunrise-nya si anak bandnya pengen dulu bikin musik yang gimana. Oke. Pasti pengen nyesuaiin dulu si anak-anak Observasi ini. dulu nih. Ya kita mau kemana nih tujuannya. Terus mau bikin musik yang gimana. Nah terus kalau udah ketemu titik atau benang merahnya, baru tuh kita brainstorming lagi. Nah, tapi kalau bicarain masalah konteks yang album Sunrise yang terakhir itu yang self-titled, itu bermulanya rata-rata dari gua. Jadi benang merahnya semua musiknya tuh dari gua. Oke. Nah gua bikin album itu emang nggak tahu di tahun itu emang gue nggak ngerti gue lagi bisa bikin lagu dan nulis lirik beberapanya. Moodnya lagi dapet gitu. Moodnya lagi dapet. Beda sama tahun-tahun sebelumnya. Atau waktu itu mungkin gue karena belum punya band lain selain Sunrise kali ya. Iya. Karena kan gue pas di Killing Me jujur aja nggak pernah bikin lagu di Killing Me. Jadi pas gue cabut dan gue pengen serius sama Sunrise, ya mau nggak mau gue harus putar otak gimana Sunrise ini harus jalan. Nah, dari momen itu, momen yang gue gimana harus bikin si Sunrise bisa jalan, itu tuh semua yang relate sama love life terus real life gue jadiin musiknya Sunrise waktu itu. Nah mungkin kenapa albumnya Sunrise yang self-titled itu lebih nyampe ke anak-anak scene, mungkin karena relate kali ya. Iya. Relate sama anak-anak scene-nya, real life-nya atau love life-nya gitu. Tapi BTW itu emang dari pengalaman pribadi lo Pribadi, nulis? semuanya Pribadi itu semua? sebenarnya nggak cuma love life, real life-nya juga ada. Waktu itu kebetulan juga anak-anak Sunrise tuh rata-rata broken home, kecuali alhamdulillah gua dan Ami. Iya. Gitu. Rata-rata broken home. Terus ya pasti kan kita kan curhat apa-apa segala macam, cerita-cerita di grup. Ya udah dari cerita real life-nya sampai apa ya? Sampai masalah keagamaannya juga kita ceritain juga. Jadi ada satu lagu yang gue bikin waktu itu gue lagi parah-parahnya. Waktu itu sih gue dosa banget sih sebenarnya. Kayak lagi parah-parahnya sama agama, jadi gue nggak mikirin agama. Jadi ada satu lagu yang emang gue ngerti nggak sih maksudnya? Gue nggak cerita lagi sih sebenarnya. Ada satu lagu yang emang kayak ini sebenarnya ada nggak sih gitu-gitunya? Intinya lu curahin ke karya itulah sampai ke situnya. Makanya gue bilang tadi kalau musik imonya si Sunrise tuh nggak semuanya love life. Ada real life-nya juga lah ya. Karena ada satu lagu yang gue bikin nggak masalah love life antara gue sama Tuhan gue. Iya betul. Gitu. Keren banget Put. Ya. Iya asli. Ini pinter nih. Kenapa tuh? Ya pinter lu. Dukun dong berarti gue. Iya. Kalau ke Putra gue tuh pengen serius karena ilmu gitu ya. Kalau malu ngilmu. Gak apa-apa. Nih Ki, lo kan sebagai host yang sering banget di lingkungan komunitas atau scene musik ya. Tahu banget lah lo drill lah ya. Drill musician banget nih untuk masalah host-hostan. Enggak juga. Iya. Pernah ada pengalaman gak sih sama talent yang bisa didefinisikan seorang sad boy atau mungkin emo? Ada. Jangan bilang Putra, gue ketrok lu. Putra juga salah satunya lah. Salah satu dong. Ya kan udah cerita ya, yang lain lah. Yang lain. Ada tuh dulu ada Ical Slap It Out ya. Yang sekarang Kilms. Iya, sorry udah keluar. Sorry Cal. Terus. Terus siapa lagi ya? Cikal tuh yang dulu. Anggi juga kali. Anggi. Iya Anggi. Iya Revenge the Fate dulu band emo kali dulu. Iya. Baru kemarin malam tuh doi ke kosan gue cerita. Wah, cerita doang nih. Cerita lah. Iya cerita ya. For Revenge nggak kenal. For Revenge ada Cikal terus tuh vokalis itu siapa ya? Bonix. Ya. Dia juga. Itu nih mungkin yang udah cerita deh sama lu kayak Anggi. Itu lu menurut lu apakah dia seorang sad boy kah atau mungkin cerita-ceritanya tuh mellow terus atau mungkin seru atau gimana ceritanya? Ya setiap orang juga punya kesedihan masing-masing dan masalahnya masing-masing. Tapi kalau untuk Anggi sendiri ya, menurut kacamata gue dia ya sad boy lah.
Salah sendiri lo, gak mau kawin sama gue. Gue bilang itu, gue ketemu si Anggi dari kemarin nanyain, lo pacaran gak sih sama si Anggi? Gue dari tadi nanya itu, gue gak tahu. Dia gak kasih jawaban. Maaf Pak Putra, ini lagi ngomongin imo, kita gak usah bahas saya. Kan lagi nyambung ke Anggi. Ya, lama-lama gue jadi host. Gogon lu, gosip-gosip underground lu ah. Gogon. Langsung merah nih muka gue, aduh. Langsung speechless ya. Put, kan lo sekarang cuman di Burger Kill lah ya. Lo udah fokus ke Burger. Yeah, Oke. Penyebutannya Burger Kill. Maaf tuh ada orang Sunda. Enggak nyalain juga, kasih tahu aja ya. Burger Kill nih, Pot. Ada gak niatan lagi pengen bikin satu project kan tapi emo lagi gitu? Ada. Oh pengen? Sebenarnya udah ada sih. Jadi gue punya kayak alter ego project gitu. Yang covernya lu tiduran? Ya, yang Glow Spring. Kasareannya. Kesiangan aja. Astagfirullahaladzim, dipoto. Kusi Wilman. Siapa itu? Adalah itu ganteng pokoknya. Okay. Wilman masuk-masuk dibayar loh itu lo. Oh aduh, ngasih shout out gitu. Ya tadi itu alter ego lu. Apa itu? Itu project, iya jadi si Glow Spring itu kayak setelah dari Sunrise kan gue emang masih suka nulis lagu. Oke. Jadi si Glow Spring ini emang lagu-lagu yang udah pernah gue bikin buat Sunrise, cuma emang nggak terlalu masuk kalau buat jadi lagunya Sunrise. Jadi ini sebenarnya lagu-lagunya udah gue bikin. Jadinya daripada nggak jadi apa-apa, mendingan gue punya project alter ego, gue bikin sendiri aja. Cuma ini emang nggak serius-serius banget sih. Iseng aja lah. Iseng banget. Jadi kalau emang gue lagi mood, gue bikin. Jadi awal tahun kemarin emang gue lagi mood-moodnya, gue rilis tuh. Bulan berapa ya? Bulan Januari gitu. Tahun ini tapi? Tahun ini, awal tahun 2020. Setelah itu gue emang banyak bikin lagu. Emang rencana gue mau rilisin kayak EP gitu. Oke. Cuma gak lama kan pandemi. Betul. Terus mood gue buat beresin lagu-lagu si Glow Spring kayak Glow Spring kayak males jadinya. Ya udah nunggu kumpulin mood dulu lah. Oke. Soalnya banyak banget tiap gue posting apa, live apa. Bang Put, Glow Spring kapan lagi rilis lagu? Iya. Itu mah Glow Spring gimana mood gua aja. Jadi emang gak gua seriusin sih. Iya. Karena juga yang bikin musik gua, yang take gitar gua, yang bikin bass gua, yang bikin drum gua. Emang sendiri. Multi talentan doi ya. Kecuali lirik pasti gua minta tolong teman bantuin karena gua nggak jago banget lah bikin lirik. Jadi gua minta bantuin teman gua yang lebih lebih sering ngatur kalimat atau nyocokin kalimat gitu. Kalau Candy sendiri? Candy sebenarnya bandnya Tika sama bandnya sama personal satu lagi Ical namanya juga teman gue di Jakarta. Nah itu emang projectnya dua itu sebenarnya itu project gue dulu sih sama Ari juga. Cuma nggak lama gue stuck sama musiknya Candy. Masuklah Ical itu, jadi semua musik yang dibikin Candy sekarang Ical yang bikin. Jadi otaknya si Candy itu si Ical sama si Tika. Oh berarti gitu. Lu ngikutin doang? Gue ikutin doang sekarang, jadi gue cuma ya? anak buah. Kalau di Candy gue anak buah. Candy ya? Candy, apa? Enggak lucu. Iya emang lucu ya Candy. Lucu. Oke, Gi, kan lo sebelum jadi MC host yang profesional banget nih ya. Ngeri. Iya, yang mahal banget deh. Amin loh itu doa. Amin ya. Padahal bisa digoyang loh asal jangan ngebor. Lu tetap mau promosi di sini ya. Iya. Lo kan pernah jadi front woman sebuah band nih. Ngeri. Itu genre apa sih bandnya? Gue pengen penasaran lu. Kayak lu nih petakilan kayak gini kan pasti. Wah stage gue tuh petakilan kalau di sini. Kalau ngeband lu kalem. Gue tuh seksi pada waktu dan tempatnya men. Oh my god. Percaya gak lo? Percaya gue. Ya. Itu genrenya apa sih? Dulu tuh rock and roll blues. Karena berarti, basically gue suka banget sama blues. Tapi emang suara lu rock banget sih. Lo banget berarti? Iya. Maksudnya kayak band lo banget berarti dia. Oh kalau band gue enggak sih. Band gue alternatif rock metal punk hardcore. Udah ngeri banget. Suges ya. Sedikit ditaburi psikedelik lah. Oke. Bikinnya di Sekeloa juga. Jangan dong. Iya, rock and roll blues. Dan kalau gue pribadi emang basically suka banget sama blues. Rock and roll bla bla bla. Berarti Gugun lu dengerin lah ya? Gugun ya dengerin, cuman dia ya gue mas straight aja kalau ngomong ya. Gugun tuh adalah salah satu gitaris yang nggak punya karakter kalau menurut gue. Jadi, main gitarnya apa vokalnya? Gitar. Oke. Jadi ya
B aja sih. Iya, ya udah, balik lagi ke lo. Lo Gue galak banget ya. Iya, bener gak apa-apa. Kalau gue pribadi, gue juga punya karya loh, gue sombong loh, gue punya karya loh. Di mana? Gue bikin single. Oke. Sebenarnya ada beberapa lagu Oh, yang itu gue project bikin sendiri itu. sendiri Solo. aja. Itu mah project gabut gue aja. Iya, iya kalau sama lah kayak gue pas project Glow Spring. si Glow Spring itu gabut aja lah ya. Project Oke. gabut. Dan kalau misalkan orang-orang yang udah ngedenger lagu gue, karena kebetulan sudah ada di 38 digital platform ya. Wow, gokil. Ya jauh banget dari sosok gue. Itu bukan lu banget sebenarnya. Iya, karena itu genrenya apa? Itu lebih ke Gue kayak video genrenya mukbang gak sih urusan? ASMR ya. ASMR. Glek gitu. Banyak enggak. Makan udah ngomongin meeting. Giliran gue yang ditanya pas gue jawab banyak banget intermezzonya, tahu gak sih? Iya, lucu soalnya. Nggak sih. Makanya gue itu sebenarnya. Ya kalau ditanya genrenya apa, ya atur-atur lah. Nggak bisa Atur-atur gitu. lah. Nah, menurut persepsi lu sendiri, lu bawain genre Karena gue apa? sukanya blues kan, dan Oke. gue cuman pakai chord aja cuman 2. Lu bisa main gitar tapi berarti? Bisa. Oke. Tapi mainin cowok gue gak bisa. Oh my god man. Berarti C, A minor, D minor. Bukan Itu mah kuburan berarti tiga, juga, anjing. Jainal. Itu C banyak minor, juga. D minor, Ke G, ke C Ke lagi. G, itu C empat, lagi, empat. di repeat pula ya kan. Oke. Ya pokoknya itu sedikit darkness lah, tetes. Dan Oke. maknanya tuh kayak itu backsound foreplay before making love. Wow. My god man. Dan gue tuh ya gak tahu ya, kayak gue bisa jatuh cinta sama imajinasi gue sendiri. Oke. Dan gue tumpahin jadi lagu. Tapi itu kayaknya bisa universal. For making love and for making brownies. Kok jadi brownies? Saya jadi kan For bisa making dipakai brownies. buat lagu apa pun. Bisa, Oke. bisa. Oke. Asal ada si doi di sebelah ya. Oh, maksudnya? Si doi itu si dia gitu. Oh, yang Bapak, aduh, udah makan belum? Belum sih, Udah baru makan. mesin belum datang. Oke, Bud, tadi kan kalau misalnya kamu pengen lah ya bikin proyekan emo lagi. Ya dong Put. Nah, kalau misalnya kamu dapat proyekan yang pengennya vokalisnya cewek nih, selain Tika lah ya, mau nggak kamu ngajakin dia nih, yang rock and roll banget terus dia alter egonya ke emo, mau nggak kamu kira-kira? Mau aja sebenarnya gue pengen juga main yang di luar musik yang udah gue mainin. Oke. Jadi ya mau aja. Oke. Oh berarti lu bisa lah ke band gue ke Burger Kill. Bisa gitu. Bisa orang. Bisa. Itu lagi dicoba. Kesulepit. Oke, berarti lu pengen lah ya bikin satu proyekan yang Gue mungkin mimpi gue masih pengen punya band fusion jazz gitu tapi. fusion jazz. Iya. Wah. Karena awal gue main drum, bokap kan kebetulan main musik, main piano. Iya. Dan dia dengerin atau ngasih referensi musik awal-awal gue main drum. Oke. Band-band fusion jazz kayak Oke. Cassiope, Iya, Level 42, terus T-Square. JKT48. Enggak lah. Ya band Jepang juga tapi enggak juga Iya, gitu. iya. Aita Incognito ngata. yang gitu-gitu. Iya. Tapi Jadi mimpi gue masih ya pengen banget punya band fusion jazz. Cuma guanya belum nyampe aja kayak ke situ. Oke, yang gua lihat kan lu tuh orangnya ngulik semua alat musik nih Put. Gua lihat lu main piano, main keyboard bisa, terus main bass, gitar bisa, drum apa lagi gitu ya. Itu gue penasaran nih, yang gue sendiri pengen tanya. Lu belajarnya dari bokap atau dari keluarga kah atau mungkin lu sekolah? Dari bokap. Oh, Kalau bokap yang semua? gitar piano dari bokap. Karena gue pertama kali main musik tuh belajarnya piano. Oh piano. Ya cuma pas gue lihat bokap tuh kayak main di acara perusahaan. Ya sama home bandnya. Iya. Dari situ gue lihat ternyata ada instrumen lain selain piano. Oke. Dan gitar klasik. Dan itu drum. Dari situ gue lihat wah Puput mah maunya pengen jadi drummer gitu. Jadi abis itu gue gak lama setelah belajar piano kayak 2 bulan gue minta drum. Jadi drum perusahaan dibawa ke rumah. Oh lu Gitu. dibawa ke rumah bokap? Ya, jadi awal-awal gue belajarnya ya itu Drum band? piano. Enggak bagus drum bokapnya. juga. Yang lain tuh bawa mobil perusahaan. Ini drum. Iya enggak? Ini bawa drum. Bagus bokap Oh lo. apa nih? Ini drum operasional. Untuk bapak-bapak pejabat patut untuk diapresiasi. Iya. Bapak Putra. Oke, oh berarti itu ya. Itu Gitu. itu yang gue penasaran. Kalau sih. bass bisa sendiri lah kan, Oh, bass iya gampang sih. sih. Lari kayak gitar ya. Bass udah gampang, fansnya gak banyak lagi, jadi gampang lah belajar bass. Tapi gue lihat juga unik loh. Putra pernah ngeditionalin salah satu band jadi basis ya. Iya. Emang gitu? Ada band itu Class of the Moon. Oh iya. Gua- Band gua- yang manggungnya Dikit. 5 tahun sekali anjir.
Latihan seminggu 2 kali. Enggak juga, latihan kalau mau manggung juga. Ya berarti 2 tahun sekali lah. Oke. Produktif ya? Iya. Produktif banget bandnya mah. Keren banget ya Putra, luar biasa. Lu selain bisa main gitar bisa main apa? Gue bisa main harpa. Oke, terus piano tetes lah. Kebetulan gue juga punya alat musik di kosan tuh ada piano. Kecapi, enggak, gendang, suling, wah dangdutan. Kenapa sih lo giliran gue? Nah pas gue bantuin main bass itu gue berasa adanin. tuh anjing ini gak ada yang ngefans sama bassisnya emang beneran. Emang beneran. gak ada. Emang di meme-meme Instagram tuh oh iya bener berarti emang jadi basis gak ada fansnya. Tapi kalau misalkan lo... Ya Allah untung. Ini gue jawab intermezzo lo pada ya. Iya. Soal basis nih ya. Iya. Kan ekspresi dari basis tuh ada yang cuman kayak... Ini datar dong. Tapi ya Enggak. gak semuanya. Kalau Markopus kan terkenal. Wah ya beda. Kan, itu kan beda. Ya, dia kan juga frontman, dia nyanyi Iya, juga gitu. Kalau basis pure basis kan diam doang. Rata-rata ya gitu. Iya. Iya. Lu lihat nih, kalau lu lihat John Myung aja yang seribet itu mainnya mukanya datar. Iya. Datar doang gitu. Gak ada kan basis naik rigging? Repot. Masa dia bawa-bawa Nggak ada. kabinetnya gitu ya. Itu tadi apa lagi? Iya, piano, terus bass nggak bisa sih kalau bass. Gue pengen banget bisa main bass, Oke. tapi jarinya kurang gede Ya, kayaknya bass betot juga bisa. Sekalian cari Terus duit. apalagi ya udah sih. Itu Paling doang ya? suling. Harmonika Suling gue bisa. sebagai Asli. lo Iya. bluesy girl. Masa lu gak pernah Harmonika bisa lo. Bisa, Masa bisa. lu gak pernah pianika Ibu Kita Kartini? Oh iya itu bisa, tapi gue ngap. Sama. Kenapa sih Senin Kemis? Senin Kayak Kemis. puasa ya. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin gue sebelum lo tanya gue jawab nih duluan. Lo pasti nanya lo bisa alat musik dari siapa? Ya kan? Keluarga gue nggak ada yang demen-demen banget sama musik. Oke. Jadi gue otodidak aja, gue besar karena lingkungan. Otodidak keren bro. Iya. Kagak punya duit gue buat sekolah bro. Apa? Sekolah musik kagak punya duit gue. Sekolah musik tuh nggak harus pakai duit sebenarnya. Oke apa? Ya pakai otak aja. Iyalah kan udah sekolah ya. Iya bayarnya ke belakangan. Oke, maksud gua tahan gitu. dulu. Oke. Nanti ya Coklat Friends kita bakal balik lagi tentunya. Kita punya pertanyaan di kuis ini buat kamu. Kamu tinggal jawab nanti di live chat. Ode bakal umumin nanti pemenangnya. Pertanyaannya adalah gampang banget. Sebutin 3 band emo yang kalian tahu. Ini Sunrise. Lorna ya. Sunrise tuh. Satu tuh udah ya. Sunrise. Tapi Sunrise dicoret karena sudah dijawab Surya Putra. Oke. Sunrise Glow Spring. Nah, Sunrise. Oke, pertanyaannya kita ganti lagi. Itu aja pertanyaannya ya. 3 band universal apapun itu, entah di lokal atau mungkin di luar. Pokoknya 3 band emo kamu sebutin, nanti tinggal di live chat aja. Pengumumannya bakal dikasih tahu di akhir acara ini tentunya. Oke, jangan kemana-mana Coklat Friends. Tetap di sini aja di DCDC Shoutout on Frame Possessive Podcast seputar musik virtual. Yeay. That's right, Coklat Friends, kita balik lagi di DCDC Shoutout on Frame Possessive Podcast seputar musik virtual. Masih barengan sama Algi dan Putra. Yo. Putra. Asmer. Kayak orang Thailand itu. Padahal makannya ini saus kecap sama timun. Telur ceplok Sama ya. cabe. Telur ceplok ya. Oke, kita balik lagi pertanyaan seputar emo nih. Ada lagu emo yang spesial gak sih buat kalian khususnya dari lirik atau mungkin yang mendefinisikan kalian banget gitu. Mungkin Putra dulu deh. Gua ada sih. Ntar gue liat dulu judulnya, gue lupa sih, Wah. takut salah. Wah. Bentar ya. Pamer bojo. Enggak lah anjing apa. Lo juga mau cari cepat. Gue cuma lupa judulnya, ntar gue dari movement sih. Enggak. Kalau gue gak akan nyebutin judul sama band juga. Gue lebih ke biasa. Apa tuh? Ya. Coba lu dulu deh. Tadi ulang apa? Ya lagu emo yang spesial banget buat lo terus atau mungkin mendefinisikan seorang Putra banget gitu. Oh, pertama kalau awal-awal I Miss You-nya Blink. Oke. Iya sih gue suka itu. Iya Tapi dong, itu Blink lagu- tuh maksudnya emo ya? Enggak lah, lagu itu. Lagu itu Oh. kan lagu ya gitulah nadanya kan itu sad song lah. Iya. Tapi lu keren I lo, miss gue you. liat anak lu suka banget sama Dark Side. Dark Side, dia sebenarnya lebih suka sama Ramones. Oh, Ramones. Dia anaknya New York banget. Sama t-shirtnya ya. Yoi. Gue ngikutin, gue followers dia bro. Ngeri. Follow gue Followersnya dong. Zen kali. Hah? Followersnya Zen. Kagak followers lu gue.
sama Tika. Ya, lu apa lagi, Bud? Losing Fight. Losing Fight. Dari Movements. Dari DTF Movements. tahun 2016. Itu kalah bertarung berarti. Iya. Losing Fight. Enggak bertarung tinju juga. Iya, tapi benar ya. Gitu. Lu banget lah itu ya. Betul gua banget. Oke. Antum. Nggak tahu gue. Apa ya? Lu Imo nggak dengerin banget gitu? Dengerin. Cuman kalau misalkan ditanyanya sekarang kayak Poseidon kali lo. ngedan. Kagak ada cangcuter dia mah. Bisa. Bisa. Biarlah. Boleh. Lagi biarlah. Oh wah. Jangan bikin gua gogon di sini. Jangan. Biarlah. Enggak itu Niji lu. Ngapain gini-gini? Iya pokoknya ya banyak sih. Jadi gua nggak bisa nyebutin satu ya karena gua tuh cinta semuanya. Ya pokoknya intinya kalaupun di iPod lo atau di iPod lu. enggak apa-apa. Gua masih punya iPod. Gua mah makainya Walkman. Anjir kolot. Gimana? Ya kalau di iPod lo atau di playlist lo ada Lady Gaga, Johnny Cash gitu kan. Itu tidak mengurangi keimoan lo. Iya. Oke. Karena menurut gua imo itu orang yang tahu akan pengetahuan tentang keberagaman musik menurut gua. Jadi lo mau ngedengerin lagu apa bebas-bebas aja, yang penting passion lo imo. Karena imo tuh ya menurut gua tentang pengetahuan musik-musik yang lo tahu itu. Gue ngomong apa sih ya pokoknya gitu. Pokoknya luas aja. Keren lo. Luas. Gue dukung lu jadi menteri. Makasih. Menteri perbacotan. Tapi gue mau kalau kayak gitu. Bagus ya. Jubir. Salah ngomong juga dapat duit. Jubir Iya. Ya. Oke. Put, ada gak sih lagu imo yang bertemakan kebahagiaan atau mungkin ya selain cinta gitu ya. Kebahagiaan tapi ini. Misalnya dapat Ada lah, Put. uang apa gitu. Gimana? Lagu imo yang kan sekarang banyaknya mungkin yang love story gitu ya. Love life gitu yang Kenapa gue percintaan. kepikiran Wali ya? Lihat dia. Nah, Wali kenapa sih, mukanya mirip Paang? Paang siapa lagi? Vokalisnya. Oh, tahu gue. Gitu. Aduh. Gini loh. Anjir lo gue Wonder Woman gila ini. Asli. Kalau pen gue gini. Oh gitu. Apa itu Odading? Rasanya. Seperti Anda. Oke, aja Bud. Ada gak sih sebenarnya yang lo tahu nih? Mungkin lagu-lagu emo yang bertemakan kebahagiaan gitu selain kesedihan atau mungkin love life. Enggak, gue gak hafal banget tapi pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau yang gue bikin ada. Oh ada, Lagu yang di Sunrise itu? Unbreakable. Unbreakable itu Unbreakable. kayak lagu emo tapi tentang perjuangan gue sama pasangan gue gimana banyaknya pertengkaran yang terjadi tapi gue tetap goal sama dia. Itu yang Unbreakable itu. Anjir keren banget. Keren ya? Aduh. Coba makasih dengerin loh. ntar. Sama pasangan gue. Yang ke kosan itu. Waduh. Gogon Enggak. nih. Untuk ngomongin soal Imoti, Imo nih nggak afdol kalau misalnya nggak berdandan seperti Imo yang kita Yap. omongin tadi nih. Untuk Putra ya you know lah Gue kita. pernah. Kan tadi udah dibahas. Gak usah tanya. Sampai kayak Iya. kan gue kan SMK. Iya. Tiap hari Kamis berarti gue ada pakai baju kayak nggak kejuruan sih, baju bebas tapi Oke. pakai kemeja. Oke. Gue tiap hari Kamis baju gue itu doang. Dress code lu itu. Celana hitam, sepatu pantofel, kemeja hitam, dasi merah. Oke. Pentovelnya yang kayak Aladin enggak? Put. Gua lah, Nggak anjir, usah. najis. Lu naik karpet. Oh dia Kayak karyawan departemen store gitu. dia hari Kamis ya, ada Hari dress code. Kamis. Ya, kayak hari Rabu Rebo Nyunda. Iya, kalau di Bandung. Iya, Rebo Nyunda. Oke, kalau lu nih, Putra otomatis udah. Kamis apa Jumat? Pokoknya satu aja di minggu itu Mending kita ada. tanya sama nyokap lu aja. Iya. Atau sama kepala sekolah gue sekarang nelponin. Telepon ya. Make sure. Oke. Lo? Gue Gi, pernah. Pernah? Gue Itu kapan? malahan gue pernah foto yang imo banget, yang Pakai ini buckle my sex enggak? kagak. Lo tahu nggak? Lo pada mainin Friendster gak? Main dong. Enggak, Gua gue main. Facebook. Gue pertama kali sosial media Facebook. Oke. Itu dibajak juga. Enggak, kagak gue lock out, kampungan. Kalau lo mainin Friendster ada background yang Oke. ada cewek kakinya begini. Oh iya, logonya scissor gitu. Oke, bener Di banget. fotonya gitu, dan gue Di tembok. punya dan masih ada di Facebook gue.
Wah gokil lo. Kenapa kagak di shower aja tuh? Dia sedih banget kan. Bener itu kayak Gue tapi pernah lagi kayak sedih shower banget di shower gue nangis. Iya kan? Di shower. Lu pernah Put? Pernah lah. Kalau gue gua- total banget total banget. Enak ya dia kecilnya punya shower, gue mah keran wudhu. Bukan, enggak kecil kali itu mah gue udah lulus. Oh. Udah ngekos gue. Gue sampai nulisin nama gebetan gue pakai spidol di sini. Oh enggak nyilet itu- tapi ya. Enggak, amit-amit enggak. Gue di sini ada. Speed lo permanen lagi. Troublemaker. Iya bener kan? Troublemaker. Pembuat masalah. Salah. Troublemaker. Ya, pokoknya gue fotonya begini. Oke. Terus kakinya begini. Ya gitu, Wih, emo iya, banget. iya. Oke. Gue ngalamin gitu, Put. Dan Rambut lo sempat warna-warni. Iya. Enggak. Sempat gak kayak Avril Lavigne? Merah. Ya Avril Lavigne pink, sekali ya. pink hijau gue pernah. Beuh. Pink hijau sebelah-sebelah. Mungkin kalau sekarang tuh GG tuh ngikutin gue tuh. Sampai lo. Ngikutin Oke. gue. Put, khusus buat lo nih ya, style emo gimana sih yang pernah lo ikutin yang pada saat itu lo bangga banget dengan style emo yang gua pakai ini gitu. Pakai boots cewek. Wah, Pakai boots cewek. jeans cewek. Wah iya. Iya. Berarti merocot lo gitu. Gue bawahan gue itu pasti. Karena sampai sekarang sih gue masih pakai kecuali kok gue lagi di lingkungannya Burger Kill, gue nggak pakai itu, nggak mungkin. Jadi gue, tapi pertama kali gue ikut mengeluar kota sama Burger Kill, gue masih kayak gitu kan, kebawa kan kebiasaan dari kosan ke bandara, gue pakai bus, pakai celana yang brand cewek, super ketat. Terus anjir mau digunting celana gue gara-gara kayak gitu fashionnya. Abis itu gue gak lagi, tapi di luar itu gue masih pakai celana ketat banget. Mau digunting kayak guru BP. Nggak tahu aja bercandaannya kayak gimana. Oke, lu poni miring udah pasti ya. Jeans melorot pernah? Oh enggak. Kalau itu kayak Pasha Ungu. Enggak, iya, gue baru mau menurut ngomong. gue itu gue gak keren. Oh itu lu gak keren? Iyalah. Gue itu gak keren. Pamer boxer itu kan? Aneh, Diary. menurut gue aneh. Aneh sih itu. Rose hop. Gue gak kayak gitu, tapi gue pakai celana cewek itu mulai si Sunrise 2014 lah. Oh, itu. Waktu itu lagi innya 5 Second of Summer. Oke. Jadi kita pakai celana cewek 5 sos. 5 5 sos ya. Wow. Oke. Gitu. Gi, Yuk. pengalaman khusus ada nggak nih sama seorang sad boy, mungkin mantan pacar lu? Gue tanya lagi nih ya. Iya. Adakah yang sad boy mungkin yang emo lah, bukan sad boy ya. Terus yang waktu lo putus jadi lirik sama dia gitu. Kalau putus jadi lirik nggak ada, tapi kalau Putus jadi benci ya. enggak. Kalau gue tuh pernah punya ya sih. Punya kredit. Apa sih lo kemukaan gue banyak utang gitu. Apa sih gue pernah deket sama cowok 2 tahun lah ya. Sampai akhirnya gue nanya gue siapa. Oh lo deket siapa. doang berarti nggak jadian. Karena kalau di umuran gue sekarang ada kata atau status pacaran tuh kayak wasting time doang. Iya betul ya. Kayak gak penting Udah buat nikah gua. lah gitu. Ya nikah aja. Taruh. Gak mau. Kalau ta'aruf kalau pas nikah tahu By the way, boroknya. ta'aruf ngapain sih? Ta'aruf tuh gitu doang kayak. Jadi Gue gak tahu gue. Gue juga nggak tahu, makanya gue pacaran. Tapi gue taunya ta'aruf nikah aja, tapi apa? Iya. Apa gitu. Ya karena tak kenal maka ta'aruf. Put. Oke. Next lagi tadi kamu. Iya. Gua adalin juga lo pada. Ya pokoknya selama 2 tahun itu gue nanya tujuan kita apa, bla 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 bla. Akhirnya dia cuma jawab kayak ya kita friends with benefit doang gitu kayak. Waduh FWB bro. Sakit gitu kan. Sakit. Atin tatu di sini. Iya, dan gue akhirnya membuat lirik. Lu yang bikin lirik? Iya. Lirik. Tapi belum recording, masih ada di. Masih ada? Gue beli deh. Aduh. Murah banget tuh. 200.000. Om Yans tolong. Sorry. Tak bisa itu. Okay. Pokoknya Kenangan lah ya. Pokoknya gue kalau Kopi DC dulu guys. DC rasanya mantap. terus. emang dasar denal. Ya pokoknya intinya kalau ditanya apa tadi mantan yang Ya, yang sad boy, yang emo. nggak ada sih. Soalnya setiap gue putus sama cowok terakhir tuh yang kemarin jadi mantan gue cuma 5 dan gue tuh sistemnya kayak PC langsung Bongkar pasang. Install ulang. langsung di eject. Install ulang. Kagak. Asmadaf. Asmadaf aja dulu banget. Scan virus anjir. Antivirus. Pokoknya langsung eject aja. Oh gitu. Gue langsung lupa. Berarti nggak berhubungan baik gitu sama mantan. Tapi berhubungan baik tapi untuk mengangkat kisahnya kembali tuh kayak
Waduh. So ganteng banget sih. Padahal lu pengen dulu kan dia? Enggak juga. Enggak juga ya. Soalnya fasenya tuh untuk melupakan lama banget ya. Jadi kayak lo pada yang pernah jadi pacar gue tuh sekarang jadi mantan, mampus lo. Ngeliat gue kayak bahagia lo kan cabut dari dia? Enggak. Gue yang bahagia. Oh iya oke. Oke pertanyaan terakhir nih penutup nih. Jangan dong, 3 lagi dong. Iya. Soalnya kopi DC-DC-nya Iya belum masih habis. penuh. Oh ya udah kalau begitu. Apa? Sehat. Menghela nafas dulu. Apa? Gue jadi mikir jadinya. Oh enggak apa-apa. Lo kan dari tadi intermezzo gue mulu. Iya, ke Putra kita. Oke, apa yang lu pengen? Boleh gak gue nanya? Boleh. Gak gue nanya? Sok. Sama dia. Ya, boleh. Nanya. Imo. Musik imo yang lo suka. Bukan musik, band. Band imo. Band imo yang lo suka 3 deh. Putra tadi disebutin. Oh, band ya belum. Band. Putra Lu. dulu. Gua dulu ya. Kan dia nanya ke lu. Oke. Kalau gua yang pasti My Chemical Romance itu udah pasti. Pierce the Veil tuh emo bukan sih Put? Masuk sih karena liriknya kebanyakan love life juga. Pierce the Veil deh. Satu lagi gua apa ya? Kalau band emo tuh. Gue tuh suka banget sama Paramore sih. Paramore ya? Paramore. Oke, Paramore. Di quote ya. Iya. Paramore. Bukan Paramore, Paramore. Kan gue Sunda ceritanya. Oke. Paramore. Oh, lebih pakai gitu teman. Iya, Putra. Kan gue udah. Enggak band. Oh band, banyak banget. Kalau dia pasti banyak. Job Sunrise kita gebugin. Apa? Sunrise. Promo oke. mulu lu, promo mulu. Enggak, Promo gue apa gak lagi dia promo. udah- Emang kan gue udah cabut. Iya. Oh ya udah. Cuma emang gue suka aja karena kan gue bikin lagu di situ jadi Iya. gue suka. Oke. Iya betul itu Pede menghargai karya banget ya. sendiri cuy. Yoi. Sunrise terus. Sunset. Apa lagi ya? My Chemical Romance pasti. Oke, betul Terus sih. selain itu Gue tahu nih ini suka beli t-shirtnya. Oh ya? Iya deh. masih baru 2 doang. Iya. Dua kodi. Banyak banget jualan. Buat dilempar-lempar. Atau lagi. Terus apa ya? Ya nggak universal ya. Banyak banget sih. Banyak ya. Gue coba sebutin Yang lu dengerin lah. jarang orang sebutin kali ya. Sebenarnya Oke. pasti ada yang tahu. Oke, tapi iya loh, emo tuh kan mungkin lirik-liriknya rada-rada sedih gitu ya. Tapi dikemasnya dengan musik-musik yang penuh semangat gitu loh. Iya. Blood gue suka. Blood. Soalnya kan dulunya Banyak banget juga sih. itu. Citizen gue suka. Citizen. Tapi iya, kenapa sih Put musik emo dengan lirik yang kayak gitu jadi bikin aransemennya tuh jadi kayak misal metal, rock gitu Put. Beda-beda sih makanya kalau dibilangin spesifik banget emo gimana agak susah. Jadi ada kayak contoh aja ya, ada emo yang kayak My Chemical Romance, ada yang kayak Finch. Itu kan kurang lebih tuh. Tapi ada juga yang kayak Basement, ada yang kayak Citizen yang lebih melodic hardcore. Iya. Yang gitu-gitu. Jadi kok emang spesifik banget ngomongin si emo tuh. Yep. Enggak bisa sih. Berarti kesimpulannya yang gue ambil emo tuh bukan genre berarti kan ya? Iya, kan Culture lah. betul. Culture bisa disebut Bisa culture. dibilang gitu. Nah. Kalau Kalau gue sih fashion sih. Fashion sih ya. Soalnya kalau dibilang genre ya kayak misalnya Pierce the Veil sama My Chemical Romance kan beda ya. Karena kan gue tadi udah bilang kayak subgenre gitu kan. Karena kalau misalkan lo tahu apa ya, band-band kayak Black Flag, Black Flag. ya, Oke. tahu kan? Iya. Dulu mereka Itu tuh, punk kan? iya, mereka bikin lirik secara konvensional. Edan dia langsung gitu. Gue biar menjiwai Oke. banget. Ya biar jadi Stevie Hitam tapi lu. Iya bener. Wah, Death Squad dong gua. Pasukan mati. Pokoknya lirik-lirik mereka tuh bikin liriknya tuh konvensional dan personal juga ya. Ya. Dan di situ tuh orang-orang kayak bisa mencetuskan oh ini emo gitu kan. Oke. Karena liriknya doang kan. Terus yang tadi gue bilang subgenre tuh karena bisa jadi emo post hardcore ada dari punk juga bisa gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya emo itu apa ya? Genre yang emang ya udah ini emo gitu. Iya. Enggak. Dan menurut gua BMTH genrenya apa? Bukan emo kan? Bukan. Iya, dia- tapi style si Oli emo banget. Ya kan? Karena Ya dia sama anak kayak scene Putra. emo dulu. Oh, Kayak gitu. Putra. Oke, Dia Putra. Kan emang gua anak bilang. si Olivernya emang anak scene emo. Cuma dulu Bring Me The Horizon kan musiknya deathcore. Oh iya, deathcore betul. Gitu. Oke. Makanya gue tadi bilang kan si Iya. Putra tuh kan dulunya Iya, emo. Masuk iya. ke
Burger Kill. Iya. Terus dia nggak bisa melepaskan passionnya Identitas emo. dia, iya, betul. Jadi tetap aja penggemar. Ya di luar pun scene yang dibenci sama emo itu fashionnya, makanya gue bilangnya fashion karena kayak anak-anak metal yang gitu-gitu bencinya sama fashionnya yang rambutnya gitu, yang sedih, yang menye-menyenya. Soalnya jadi kayak karena kalau musik mah ya emosional mah pasti semua musik mah emosional. Iya, jadi kayak cowok yang cengeng kata orang mungkin ya. Terus gitu. Kayak cowok yang pakai style cewek, pakai kuteks gitu. Iya, betul, item-item. Tapi ada bagusnya loh. Emo weh. Dan apa bagusnya? Ada bagusnya Putra bisa ada di band itu tuh mengangkat kembali scene emo. Ya kan orang-orang yang tapi kayak gue gak ngerasa ngangkat sih. Iya, tapi emang sebagian orang juga mikir wah. Iya. Iya, banyak yang dengerin Burger Kill juga gara-gara ikut Putra gitu ya. Betul. Ada, Iya. tapi nggak terlalu banyak mungkin ya. Tapi ada lah pasti. Iya. Adalah. Aduh kena mata. Enggak, lu bener kayak itu tuh. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Apakah emo itu harus Ribet banget hidup ribet lo. banget hidup gua? Iya. Kayak lu cinta Luna. Apakah emo itu masuk penjara tuh orang lu. Udah ya, ngomongin deh. Saipul Jamil aja. Jangan sampai aja. Ya, apakah emo itu harus sad boy apa enggak nih? Lu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak harus sad boy lah ya. Nggak harus cengeng sih. Enggak harus cengeng. Mang Oleh Odading aja bisa jadi emo. Emo. Yoi. Jangan Mang Olehnya, Mang Ade Londoknya. Ya, Mang Ade. Oh, Mang Ade ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, tambahan buat Algi doang nih. Menurut Algi, apakah Putra itu seorang sad boy yang kamu perhatikan? Kamu juga mungkin pernah interview Putra lah ya? Belum. Kalau membuli dan menghina gue sering. Ya. Apakah dia sad boy? Sad boy setetes lah ya. Setetes lah ya. Setetes lah. mulu tadi. Setetes yang penting hadir ya kan. Ya gak sih? Setetes tapi hadir. Oke, jadi gitu ya. Chocolate Friends berarti kesimpulannya adalah emo itu bukanlah sad boy. Dan emo itu yang gue baru tahu ilmunya adalah ternyata bukan soal genre. Emo itu soal passion dan culture. Emang ribet jadi emo tuh ya? Iya. Lu doang yang ribet. Catok dibawa kemana-mana gak boleh kena angin. Itu anak emo yang zaman yang fashionnya rambutnya gitu ya. Musuhnya tuh angin, karena kok angin bikin rambut tuh renggang gitu loh. Nggak boleh tuh renggang, harus rapet. Iya bener gitu. ya. Wah, terus buat Coklat Friends yang merasa dulunya pakai gesper bolong-bolong, kita berteman baik. Gue masih stud belt. Lo pakai itu? Studded belt gue masih pakai. Oke, berarti anak emo itu musuhnya adalah Avatar. Kutek gue masih pakai. Kutek pakai lo. Kutek masih pakai. Oke, gue mau pakai blush on tuh. Oke, untuk beberapa kuisnya nih, Chocolate Friends tadi yang udah jawab pertanyaan aku seputar sebutin 3 nama band emo yang kamu tahu. Oke, jangan lupa Chocolate Friends buat kamu yang belum follow Instagram kita langsung aja di follow di @dcdcshoutout_Bandung Barat. Terus untuk YouTube kita jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe ya. Subscribe, komen yang baik-baik. Ya, subscribe nyalain loncengnya. Ting 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 di DCDC Shoutout BDB. Mau promo punya YouTube? Ada dong. Apa? Jangan lupa di subscribe juga, dibunyiin juga, dipencet juga loncengnya di Algi Kradia Channel. Instagram gue di Algi Kradia ya. Kalau nggak tahu ALGYCRADIA. Oke, mantap ya. Putra, YouTube-nya Put. Nggak usah sih Putra. Wah, udah pada tahu pasti nggak usah. Sombong. Nggak apa-apa sih. Nggak udah pada tahu nggak usah lah. Nggak usah. Ya udahlah. Nggak usah Putra. Instagram juga udah tahu. Ya, semua udah pada tahu. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @odidie_ODIDIEU. Wah, karena di dia adalah kebahagiaan. Gitu. Ya. Oke, thank you Put, thank you so much. Sukses terus buat karir lo, buat Algi. Amin. Semoga banyak job host langsung Amin. ajak gua. Oke dong. Karena gua BU. Thank you so much Chocolate Friends. Sampai ketemu lagi di next episode tentunya di DCDC Shoutout on Frame. Dan pastinya di Possessive Podcast seputar musik virtual. Bye-bye. Yeay.